Hai everyone, selamat datang kembali kepada trading tarotnya Arsya kali ini. Arsya kali ini akan ngereading kalian terkait satu hal yang menarik banget nih teman-teman. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe dan share juga video-videonya Arsya. Terus jangan lupa di komen, harus sih. Dan buat kalian semua, reading kali ini Arsya pengen nyentuh side yang agak berbeda banget ya buat kalian. Mungkin lebih ke satu hal yang menurut Arsya ngeganggu kalian banget. Arsya ngerasakan beberapa hari ini sebelum Arsya ngebuat reading ini itu merasa bahwa banyak banget energi-energi yang kurang semangat. Itu yang Arsya rasakan. Dan kemudian ada rasa-rasa pengen menyerah dengan hidup ini, pengen ngerasa bahwa berhenti aja kerjanya, gue akhirin aja hubungan gue sama dia, gue mau berhenti aja dengan semua ini, gue lelah, gue capek dengan semua masalah ini. Nah today Arsya hadir di sini ingin ngebacain tarot ini untuk kalian semua. Buat kalian yang lemah, yang merasa rapuh, yang merasa berat banget hari ini, simak video Arsya sampai akhir. Oke guys, seperti biasa kali ini nggak ada pakai, Arsya nggak akan pakai file ya, Arsya nggak akan pakai file-filean. Langsung aja ya, pesan semesta untuk dirimu yang saat ini sedang lemah, pesan semesta untuk dirimu yang saat ini sedang sedih, yang saat ini hadir di tarot readingnya Arsya kali ini dalam kondisi yang tidak happy banget ya, yang saat ini tidak tenang, yang saat ini tuh lagi lagi mumet dan penuh banget. Arsya harap kali ini pesan semesta yang satu ini di akhir bulan ini membuat kalian jadi semangat ya. Dan gak boleh, jangan galau-galau lagi deh setelah Arsya reading kali ini. Oke, langsung aja ini reading buat kalian. Fokus sama kartunya Arsya ya. Fokus sama shadow cardnya Arsya. Tarik napas yang panjang sebelum Arsya mau nge-reading kalian. Oke, karena itu membantu kalian untuk lebih positif dan membantu kalian untuk lebih tenang. Oke, semuanya tarik napas yang panjang dulu. Siap. Dan fokus sama tarotnya Arsya, bayangin semuanya. Tarik napas panjang kemudian buang. Oke, energinya akan Arsya baca guys. Dan buat kalian semua yang lain, ini general reading, so kalau nggak resonate, ambil yang resonate-nya aja untuk kalian ya. Dengerin ini sampai akhir karena bisa jadi pesan semesta ada di awal sampai akhir untuk kalian. Oke, kita baca dan kita lihat aja nih pesan semesta untuk kamu apa sih. Percintaan di awal sudah muncul percintaan aja nih ya. Dari percintaan sebenarnya kalian harus ambil positifnya bahwa ya bukan cuman percintaan aja sih, menurut Arsya semua hal itu harus kita tarik positifnya kan. Jadi kalau menurut Arsya gini ya, mungkin kalian ngerasa bahwa gue udah setia, gue udah tulus, gue udah ngelakuin semuanya dan gue juga udah berusaha untuk jadi yang terbaik. Tapi kenapa kok gue masih terus dikhianatin, dan kenapa kok gue masih terus disakitin gitu. Tapi sebenarnya sampai kesini tuh kalian gak perlu harus merasa bahwa kalian yang salah dan kalian yang merasa bahwa kalian yang terlukai dengan semua rasa sakit itu ya teman-teman ya. Oke, karena gini, dari hal positifnya kalian harus ambil dulu bahwa catat ini. Oke, catat yang Arsya sampaikan ke kalian ya. Bahwa pilihan kamu menjadi yang terbaik untuk dia itu adalah sebuah hal yang paling baik banget buat kamu. Oke, itu adalah satu hal yang buat kamu tuh udah positif banget dan mencoba untuk menjadi positif sih, menurut Arsya gitu. Nah dari side ini kalian udah belajar satu hal di mana kalian udah mencoba dan melakukan hal yang terbaik. Pilihan kalian seperti itu.
Dan kalau ternyata kalian masih terus dikecewakan, kalian masih terus dibikin sakit hati, kalian masih terus dibikin patah hati gitu kan, menurut Arsya malah justru gini, kalian gak perlu sedih guys. Kenapa? Karena yang terbaik itu adalah kalian loh. Oke, kalian tuh yang terbaik gitu nah menurut Arsya. Kalian udah mencoba untuk jadi yang perfect. Kalian udah mencoba untuk jadi yang baik untuk pasangan kalian. Itu pilihan kalian, oke? Dan itu udah pilihan yang baik banget untuk kamu, gitu nah. Untuk kamu itu adalah satu pilihan yang baik banget untuk kamu. Dan kamu gak boleh sedih karena pilihan kamu yang udah berbuat baik tapi dikecewakan. No, karena mengecewakan kamu itu bukan kesalahan kamu. Atau pasangan kamu yang mengecewakan kamu itu bukan kesalahan kamu atau kekurangan kamu atau kamu yang kurang berarti gimana atau kamu yang salah pilih pasangan. Tidak, bukan itu. Tetapi itu pilihan dia untuk mengecewakan orang yang hebat, yang berharga, yang baik, yang memang tulus kayak kamu. Itu adalah pilihan dia ke kamu dan itu bukan salah kamu. Itu bukan salah kamu, jadi kamu gak perlu sedih, kamu gak perlu galau, kamu yang gak perlu harus berpikir kalau ya gue nih yang kayak gini deh, gue yang salah pilih orang, gue akhirnya gak pengen jatuh cinta, gue gak pengen ini, gue gak pengen itu. Oke, sebenarnya bukan ini yang diharapkan semesta dari kamu, bukan ini menjadi orang yang baik, yang mencoba mengerti pasangannya, yang mencoba untuk berjuang untuk pasangannya, yang mencoba untuk jadi orang yang terbaik, menghargai, bukan gini yang dimaukan semesta. Kamu orang yang baik, kamu orang yang berharga, kamu orang yang bijaksana, kamu orang yang mengerti dan mau menerima. Tapi pilihan orang yang mendekat dengan kamu saat ini dan memilih untuk menyakitin kamu, dia hanya tidak bisa menghargai posisi kamu. Bukan kamu yang salah, tapi dia yang memilih kamu dengan sikapnya dia yang seperti ini gitu loh. Jadi kamu gak perlu sedih sayang, ya. Kamu gak perlu sedih dengan semua ini. Hilangkan kegalauan kamu karena kamu yang the best dalam kisah cinta ini. Karena kamu yang bahagia loh sebenarnya. Kenapa aku bilang kamu yang bahagia? Karena kamu udah tahu bahwa dia bukan orang yang baik untuk kamu. Berarti semesta tahu bahwa dia bukan yang baik untuk kamu, makanya semesta jauhin kamu dari dia gitu. Dan nanti akan datang satu masa di mana orang akan baik kepada kamu seperti apa yang kamu lakukan sama orang lain yang menyakitin kamu di masa lalu. Jadi jangan pernah menutup diri. Hanya saja jangan terlalu cepat untuk membuka diri kamu terhadap orang-orang yang baru. Baru sakit hati nih, baru diputusin nih, baru dikecewain nih. Bukan berarti kamu harus membuka hati lagi dengan orang yang baru untuk move on, untuk menyembuhkan luka yang lama. Karena jatuh cinta kamu yang kedua kali dengan orang yang baru bukan tulus sayang. Bukan, tapi kamu jatuh cinta kepada orang yang baru ini karena ego kamu. Kamu mau melupakan dan kamu jadikan orang baru ini adalah pelarian dan itu pasti akan sakit hati lagi. Someday Arsya akan bahas ya. Kok jadi bales sih? Arsya akan bahas soal energy lovers. Gimana sih caranya kalian mencintai seseorang dengan tulus dan tidak pernah dikhianatin? Bagaimana sih caranya bertemu dengan orang, mengenalin orang yang dia tulus atau enggak ya sama kita gitu. Someday Arsya akan bahas terkait dengan lovers energy ya. But sebelum itu jangan lupa subscribe dulu biar tidak ketinggalan semua berita-berita dan update-updatean dari YouTube-nya Arsya. Oke, ini untuk reading pile pertama. Next kita lihat kira-kira ada yang tidak semangat karena apa lagi ya di sini. Kita lihat ya. Ceng. Wah, karena perjalanan hidup yang berat dan masalah tanggung jawab serta ekspektasi. Nih, ekspektasi pekerjaan, ekspektasi bisnis, ekspektasi klien, ekspektasi diri, ekspektasi perencanaan ke depannya ternyata tidak terwujud dan tidak berhasil. Galau, stres yang harus saya rasakan di sini, belum lagi ada cibiran-cibiran dari orang sekitar
sekitar, belum lagi ada perkataan-perkataan dari teman kantor, tugas yang berat belum kelar. Oke, banyak banget tanggung jawab kalian di sini ya, di file 2 ya. Oke, tapi di sini semesta mau memberikan satu hal yang terbaik untuk kalian. Apa itu? Semesta bilang, semua masalah kalian yang datang ketika kalian bijaksana dan melihat dari side yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, maka kalian akan menemukan jawabannya. Jangan terfokus dengan satu roda. Kalau kamu melihat 4 roda, masih ada 3 roda yang lainnya di sebelah kamu, pindah side kamu, pindah posisi kamu, dan lihat dari mana kamu bisa menemukan solusi. Jangan terfokus di satu titik dan kamu tidak menemukan solusi itu, tapi kamu tetap di situ dan terus berusaha mencari. Karena kalau kamu udah stuck, kamu udah merasa tidak berjalan dan tidak menemukan apapun, berarti kamu bukan harus menetap di sini. Kamu harus keluar dari ini, pindah zona kamu dan cari sudut pandang yang lain, yang mana membuat kamu lebih bisa menemukan solusi dari permasalahan kamu. Dan jangan pernah terfokus dengan problem itu aja. Sekarang rubah law of attraction-nya, pindah ke sini dengan sudut pandang yang berbeda dan cari solusi apa yang bisa kamu dapatkan. Itu tuh maunya semesta tuh untuk kamu nih ya. Buat yang ada di file 2 yang lagi ngerasa gundah banget, lagi kacau banget, artinya rasa ini saatnya kamu untuk berdiri, bangkit, dan pindah dari tempat kamu yang ini, pindah ke tempat kamu yang lain. Sudut pandang apa yang harus kamu bisa dapatkan? Sudut pandang dari masalah ini apa? Oke, selama ini kan kamu mungkin ada di antara kalian yang terlalu fokus dengan permasalahan yang terjadi dengan hidup kamu saat ini. Coba sekarang keluar dari itu dan lihat dari ini, kalau masalahnya begini, akar permasalahannya begini, oke, berarti ini jalan keluarnya. That's it, maksudnya semesta. Jadi fokus untuk menemukan jalan keluarnya gimana. Pindah sudut pandang kalian dan lihat solusinya apa. Bukan menyerah, bukan dengan cara diam dan pusing, tapi pindah cara kalian di sini. Gitu, pindah sudut pandangnya. Kalau kamu ngerasa kamu udah stuck dan kamu udah nggak bisa gerak, kamu udah nggak bisa ngelakuin apa-apa, pindah sudut pandangnya, pindah. Biar supaya apa? Biar supaya kamu bisa menemukan sudut pandang yang baru dengan cara yang baru, penyelesaian yang baru, maka semua masalah tadi bisa terlihat jelas. Mungkin kalau kamu ngelihat dalam sudut ini dia tidak terlalu terlihat jelas, tapi kalau kamu berpindah dengan sudut yang lebih beda, kamu akan melihat sudut permasalahan yang dari permasalahan dengan sudut yang berbeda, dan penyelesaiannya pun pasti akan ada. Oke? Jadi jangan pernah galau, jangan pernah susah dulu. Karena aku yakin pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, semua masalah yang datang kata semesta akan ada jalan keluarnya. Cuman tinggal bagaimana kamu bisa menyelesaikan itu dan pindah ke zona kamu. Keluar dari zona itu, lihat dari sudut pandang yang berbeda, maka itu yang akan kamu dapatkan, yaitu sebuah penyelesaian dengan cara yang berbeda dan sudut pandang yang berbeda. That's it. Semesta tidak mau menghancurkan kamu, semesta tidak mau memperburuk kamu, tapi semesta mau mengajarkan kamu untuk jadi orang yang lebih hebat daripada yang sebelumnya. Itu yang semesta mau. Jadi jangan pernah ngerasa bahwa kamu lemah atau kamu gak mampu. Enggak, semesta mau kamu dapat hal ini karena semesta mau kamu jadi orang yang lebih berharga dari sebelumnya. Jadi orang yang lebih hebat dari sebelumnya. Itu yang semesta mau. So today harus ngerti sekarang, semesta mau kamu jadi lebih hebat, semesta mau kamu jadi lebih dewasa, dan karena udah paham, udah mengerti, this is time untuk kamu give up. Oh, get up. Sorry, maksudnya get up. Oke, jangan give up. Oke, itu permasalahannya. Jangan give up, ayo get up. Kamu pasti dapat solusi. Yang penting kamu berdiri, pindah side-nya. Oke? Itu dari Arsya untuk file nomor 2. Kita lanjut ke file terakhir ya. File terakhir, kegalauannya apa nih ya? Kegalauannya yang lain yang memutuskan semangat.
Oke, siapa? Lagi-lagi di sini ada soal rumah tangga yang menurut Arsya masih beberapa orang yang bingung dengan urusan rumah tangganya mereka. Mau seperti apa nih? Oke. Rumah tangga aku ini mau gimana nih? Mau gimana nih rumah tangga aku sekarang nih? Rumah tangga aku ini udah diambang kehancuran nih. Ya, itu yang harus lihat di file nomor 3. Banyak cecok nih, ngerasa tidak kecocokan nih. Atau mungkin dia bukan jodohku. Iya, sepertinya dia bukan jodohmu gitu. Kebanyakan gitu, makanya kamu begini, makanya kamu begitu, dan lain sebagainya. Atau ada yang menyihir kamu, dan lain sebagainya. Oke. Di sini harusnya mau mengingatkan dulu ya. Dalam berumah tangga sebenarnya bukan tidak ada merasa bahwa dia bukan jodohku deh kayaknya, makanya kami begini ribut dan lain sebagainya. No sayang, bukan gitu konsepnya. Bukan gitu konsepnya semesta. Konsepnya semesta bukan kayak gitu. Bukan berarti kalian dipilihkan dengan orang yang salah dan kemudian kalian dipisahkan dan akhirnya kalian menemukan orang yang tepat. Bukan begitu konsepnya. Dalam soal percintaan dan energi loversnya bukan gitu. Oke, pertama harusnya jelasin ya. Konsep pertamanya adalah jodoh udah pasti diatur sama Tuhan. Ya, dimanapun kamu, dimanapun kamu, tetap kamu akan bertemu dengan jodoh kamu. Terputus atau terlepas dia forever sama kamu atau enggak, terputus atau terlepas dia bakalan stay sama kamu atau enggak, itu adalah sebuah pilihan yang kalian pilih, bukan karena kesalahan semesta yang mempertemukan kamu yang bukan jodohnya. Karena Tuhan mempertemukan kalian itu udah dipastikan udah berjodoh. Oke, itu jodoh kamu. Tapi untuk tidak dan awetnya atau berlanjutnya ini, itu adalah pilihan kalian berdua yang menentukannya bagaimana. Karena jodoh sudah pasti yes, cuman ego kalian ini gimana? Nah, kembali ke egonya. Perceraian bisa terjadi karena ada ego yang tidak mau dikalahkan. Menurut Arsya seperti itu. Ketika kalian menemukan satu permasalahan, maka lihatlah, oke, gimana caranya kita bisa memperbaiki ini. Ini udah gak baik dan ini udah gak sehat. Aku mau ini baik dan aku mau ini sehat. Gimana nih caranya? Diperbaiki, lihat kesalahannya letaknya di mana, kekurangannya letaknya di mana. Oke? Kayak gitu. Jadi pelajarin. Ketika kalian udah merasakan kelemahannya di sini, kekurangannya di sini, dipertemukan, cari solusinya berdua dan dapat perbaiki. Gitu. Semua rumah tangga tidak akan bisa nggak akan bisa awet, nggak akan bisa tenang, nggak akan bisa sepaham kalau kalian juga tidak mencoba untuk memahami satu sama lain, malah justru bertengkar dengan yang lain karena hal kecil, hal sepele membuat kalian bertengkar dan ribut. Permasalahan itu bisa diselesaikan ketika kalian mau mengalah dan mencoba untuk memahami. Yuk kita ngobrol, yuk kita begini, yuk kita gini. Tapi kalau pasangannya gak bisa diajak ngobrol dan gak bisa diajak ini gimana? Nah, pelajarin time untuk ngobrol sama suami atau sama istri. Ini gimana? Diperbaikin menurut Arsya ya, bukan pisah jalannya tapi diperbaiki. Udah nggak nemu nih jalan keluar lagi dan lain sebagainya, silahkan pilih. Kalau gitu pilihan kalian adalah penentu kalian ke depannya. Tapi semesta mengatakan coba deh saling memahami satu sama lain aja. Karena kalian masih kurang pemahaman, karena yang terpenting dalam rumah tangga itu adalah ngobrol. Dulu waktu masa pacaran kalian banyak ngobrol, tapi waktu udah berumah tangga ngobrolnya kalian masih jarang, udah jarang banget. Sekarang ngobrol, apanya yang mau diperbaikin, kata semesta gitu. Diperbaikin, apanya yang mau diubah, apanya yang kurang, ditambahin. Gitu tuh maunya semesta tuh. Jangan bercerai, karena bercerai bukan berarti jalannya, kata semesta. Diperbaikin. Kalau kamu pusing karena kamu pikirkan, jangan dipikirkan, diomongkan apa yang membuat kamu pusing. Solusi kembali. Gitu katanya semesta. Jadi jangan pernah galau, jangan pernah pusing, karena kalau kamu pusing ya kamu sampaikan, jangan dipikirkan. Oke? Gitu. Jadi
Itu yang semesta mau untuk pile 3. Sabar, kalian udah bagus, tinggal mau mengerti, coba diajak ngobrol. Oke? Problem kalian memang ngeri banget ya. Reading kali ini ngebuat Arsya bener-bener speechless banget dan bingung mau ngomong apa loh. Percintaan ada, masalah kehidupan batin ada, masalah rumah tangga dan perasaan ada. Reading kali ini bener-bener ngebuat Arsya yang pung. Wah. Tapi itu pesan semesta teman-teman untuk kalian semua. Thank you banget udah mau temenin Arsya reading kali ini. Dan semoga reading Arsya kali ini ngebuat kalian seneng ya. Karena Arsya bingung harus nyampaikan gimana, tapi sesuai dengan residual energi yang Arsya rasakan, pesan semesta kali ini agak sedikit berat buat kalian. Dan semoga ini bisa ngerilis energi kalian dan ngebuat kalian paham dengan situasi yang kalian hadapin saat ini. Kalian semua the best, kalian semua hebat. Jadi jangan pernah mundur dan mengalah ya. Karena kehidupan kita memang harus hargain sebuah proses untuk mencapai satu tujuan yang baik. Ingat, roda itu berputar, waktu terus berputar, waktu terus berganti, maka pasti di mana ada kesedihan dan kesengsaraan akan ada senyuman dan juga kesenangan yang hadir, kebahagiaan. Oke, ada kebahagiaan yang hadir itu. Jadi jangan pernah pesimis dengan diri kalian, jangan pernah never give up deh. Semangat buat maju. Karena kita tidak pernah tahu di depan semesta itu mau nyiapin apa untuk kita semua. Bukan hanya kesedihan, kesenangan, bisa jadi banyak hal yang akan datang secara tiba-tiba dan mengagetkan kalian semua tentunya. Oke, thank you banget ya guys sudah nikmatin readingnya Arsya. Dan semoga kalian suka dengan reading kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Untuk Gavra, thank you banget udah dukung Arsya selama ini. Terus dukung Arsya ya teman-teman ya. Oke, thank you. See you.